Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah kolaborasi dan partisipasi dalam pembelajaran dan pengembangan masyarakat. Saya Nela Sakif dengan NIM 11166255056. Halo, nama saya Naila Khalila dengan NIM 11166255045. Perkenalkan, nama saya Kaila Raya Rizky dengan NIM 11166255068. Saya Safira Doktaviani dengan NIM 11166255061. Di video kali ini kami akan membahas tentang peran pelaku UMKM, warga setempat, dan pemuda Karang Taruna dalam kolaborasi dan partisipasi dalam pengembangan dan pembelajaran masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi pengembangan masyarakat. Jadi di sini kita ambil tiga tokoh dengan beda-beda. Dan ceritain nggak aktivitas apa atau kayak kegiatan apa atau peran apa Bapak Ibu di masyarakat di lingkungan ini. Kayak ibu kan pedagang UMKM kan, bisa ceritain gimana dagangan ibu berapa jam berapa jualannya apa gitu. Kalian perkenalan diri? Iya, perkenalan diri juga. Nama saya Ibu Maya. Saya sebagai pedagang dimulai dari jam 2 pagi. Jualan apa aja di Jualannya bumbu giling. Oh, sama ini bawang goreng. Itu sering ya sama. Nah, terus aktivitas Sebagai warga ibu rumah tangga. Oh, sebagai ibu rumah tangga. Kesehariannya ngapain aja ibu sebagai ibu rumah tangga? Di rumah Ngebantu anak mungkin. berangkat sekolah, sekolah. Udah sebagai ibu rumah tangga. Masih Bu Ani. Perkenalkan, nama saya Rafin. Saya kalau di lingkungan masyarakat ini bergerak di kegiatan Karang Taruna. Masalah yang ada di sekitar sini tuh apa ya? Masalah kira ini apa? Kayak misalnya warganya kurang partisipatif kalau misalnya ada acara-acara kegiatan atau kayak kurang dana gitu. Terus apa masalah yang paling sering terlihat? Anak putus sekolah atau kemiskinan gitu, kayak masalah yang benar berat ini ya berat ini gitu ada. Paling utama tuh masih terkait dengan ini sih, buang sampah sembarangan. Apalagi kan kira kadang sering banjir kan. Terus juga penyebab utamanya itu mungkin dari warga-warga sekitar masih banyak buang sampah sembarangan. Kalau mungkin masalah lain ada? Kali sih, ini tuh kira sampah kalau buat masyarakat lain. Habis itu aja. Kan tadi udah disebut aja nih, menurut kakak-kakak dan ibu-ibu, gimana ada cara yang paling cepat, yang paling ampuh biar masyarakatnya tuh nggak kayak gitu lagi? Apakah misalkan dari ketua RT atau RW-nya nggak ada yang program buang sampah, kayak bank sampah gitu? Atau misalkan Sebetulnya ada bank sampah sebetulnya ada. Sampah tuh juga ada yang ambil, cuma ya kadang begitu. Namanya anak-anak ya, paling anak-anak. Anak-anak yang bayar ada daripada bayar. disebutin masalah-masalahnya. Kalau menurut ibu sama adik-adik sekalian, faktor atau penyebab utama yang membuat masalah tersebut masih terus-terusan terjadi itu apa sih? Kayak yang tadi buang sampah tuh, mungkin dari kesadaran masyarakatnya atau Selain dari kesadaran masyarakatnya, faktor apa lagi yang membuat lingkungan ini masih terus-terusan banjir? Nah, dari sini gak bakal bisa itu karena walaupun jebolnya di sana jebolannya sudah dibikin tetap aja. Karena dari udah ada ini orang juga. Ya dari dulu nggak ada ini. Selalu banjir, selalu banjir. Suka biarin juga kan tidak ada. Infrastrukturnya juga ada salah. Mungkin dari saluran sananya kan juga. Nah, berdasarkan hasil wawancara tersebut, ketiga tokoh menyatakan bahwa adanya 3 permasalahan yang terjadi di Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kirai, RT 03 RW 01.
Masalah utama yang muncul di lingkungan warga meliputi banjir, sampah yang dibuang sembarangan, dan meningkatnya jumlah nyamuk akibat genangan air. Ketiga persoalan ini saling memengaruhi dan memperburuk kondisi lingkungan. Banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan saluran yang tersumbat membuat air menggenang dalam waktu lama, meninggalkan kondisi lembab, kotor, dan mengganggu aktivitas harian warga. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor penting yang memperparah keadaan. Sampah yang menumpuk di selokan ataupun sungai kecil menghambat aliran air sehingga banjir semakin mudah terjadi. Selain itu, tumpukan sampah menimbulkan bau tidak sedap, mengundang hewan pembawa penyakit, serta menjadikan lingkungan terasa tidak nyaman dan kurang sehat untuk ditinggali. Masalah lain yang timbul adalah meningkatnya populasi nyamuk setelah banjir atau hujan. Genangan air yang tertinggal di berbagai tempat seperti pot tanaman, wadah bekas, ataupun cekungan tanah menjadi lokasi ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak. Akar dari permasalahan lingkungan ini sebagian besar berasal dari kebiasaan masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan. Kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya menyebabkan sampah berakhir di jalan, selokan, sungai, atau tempat-tempat terbuka lainnya. Jika kebiasaan ini tidak diperbaiki, maka usaha untuk menjaga kebersihan lingkungan akan terus terhambat karena masalah baru pasti akan selalu timbul. Nah, selain faktor kebiasaan, pengelolaan sampah yang belum optimal juga menjadi akar masalah yang cukup signifikan. Meskipun sudah ada fasilitas tempat pembuangan, terkadang sampah tidak terangkut tepat waktu sehingga terjadi penumpukan di beberapa titik. Ketika sampah semakin banyak, maka aliran air semakin mudah tersumbat dan menciptakan kondisi lingkungan yang kotor. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan sampah agar lebih efisien dan juga tepat waktu. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi banjir yang sudah terjadi sejak lama dan sulit untuk sepenuhnya diatasi. Biasanya hal ini disebabkan oleh bentuk wilayah, letak geografis, atau sistem drainase yang tidak memadai. Banjir ini bukan hanya masalah jangka pendek, tetapi merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Dengan situasi seperti ini, warga harus bekerja sama mencari solusi dan melakukan upaya kecil namun konsisten agar masalah banjir tidak semakin parah. Selanjutnya yaitu dampak dari ketiga permasalahan tersebut. Dampak yang pertama yaitu jika banyaknya genangan air setelah hujan atau banjir, itu memberikan tempat yang ideal, tempat yang nyaman bagi nyamuk untuk berkembang biak. Ketika populasi nyamuk itu meningkat, kemungkinan warga terjangkit penyakit DBD pun ikut naik secara signifikan. Lalu dampak yang kedua, selain pada kesehatan, jika sampah yang semakin lama semakin menumpuk, air yang juga sulit untuk surut, dan area sekitar rumah yang menjadi lembab, itu membuat lingkungan tampak menjadi kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Situasi itu dapat membuat warga merasa terganggu, kurang betah berada di lingkungannya sendiri, dan menurunkan semangat untuk beraktivitas seperti biasanya. Lalu dampak yang ketiga, selain dari kondisi lingkungan yang tidak kondusif, itu bisa memicu masalah sosial, konflik kecil ataupun gesekan kecil hingga gosip antar warga itu bisa muncul ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan atau mengelola sampah. Nah, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, itu dapat mengganggu keharmonisan hubungan sosial di lingkungan tersebut. Secara keseluruhan, permasalahan lingkungan ini merupakan hasil dari kombinasi antara perilaku manusia, kondisi fisik wilayah, dan kurangnya pengelolaan fasilitas secara maksimal. Dampaknya pun sangat terasa, mulai dari meningkatnya risiko penyakit, lingkungan yang kotor dan tidak nyaman, hingga munculnya gesekan sosial antar warga. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan keharmonisan masyarakat.